Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMPN 9 Banjarmasin yang beranggotakan Anissa Bella, Latifah, Maulidiati, dan Irna Arliati ingin mempresentasikan diferensiasi konten dalam pembelajaran. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apa itu diferensiasi konten? Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten adalah strategi pengorganisasian dan penyampaian materi, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berbeda untuk setiap peserta didik. Dalam mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik dapat dilihat berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar. Aspek yang kedua yaitu aspek minat, dan aspek yang ketiga yaitu aspek profil belajar. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar. Tujuan memetakan peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Guru dapat melihat kesiapan belajar peserta didik siap belajar secara konkret atau abstrak. Peserta didik siap secara konkret yaitu jika peserta didik yang secara pemahaman masih pada tingkat awal atau mendasar atau pada tingkatan berpikir konkret, maka pemberian materi yang diberikan merupakan yang terkait dengan fakta dan prinsip. Misalnya saja dengan memberikan benda-benda yang memberikan pemahaman yang nyata. Yang terakhir, peserta didik siap secara abstrak. Jika peserta didik yang secara pemahaman sudah dapat berpikir secara abstrak, maka pemberian materi juga harus lebih progresif. Misalnya dengan memberikan tantangan atau dengan cara memperluas ide-ide peserta didik. Peserta didik yang sudah bisa berpikir secara abstrak diarahkan untuk mengerjakan di lembar kerja, misal hanya dengan gambar atau dengan soal cerita. Tidak perlu lagi dengan menggunakan benda konkret. Nah, sekarang ada contoh pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar. Misalnya, ada seorang guru IPA di kelas 7 mengajarkan materi kalor. Setelah menganalisis kesiapan peserta didik, ia membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompok yang beranggotakan peserta didik yang masih perlu pengulangan, diberikan latihan soal yang lebih mendasar. Kemudian ada kelompok 2 yaitu beranggotakan peserta didik yang sudah memahami konsep dasar, diberikan tugas dengan studi kasus sederhana. Kemudian kelompok 3 yaitu peserta didik yang sudah siap menghadapi tantangan, diberi proyek mandiri. Selanjutnya adalah aspek minat. Berdasarkan minat peserta didik, guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang peserta didik minati sesuai dengan materi pembelajaran. Contohnya adalah pada materi gerak. Guru dapat menyesuaikannya, misalnya peserta didik yang menyukai olahraga, untuk menjelaskan konsep hukum 2 Newton, guru bisa menjelaskan bahwa bergerak itu adalah saat bola ditendang dan berpindah tempat. Kemudian, untuk peserta didik yang lebih suka berdiam diri, untuk menjelaskan konsep hukum 1 Newton, guru bisa menjelaskan bahwa benda akan selalu mempertahankan posisinya. Kemudian, peserta didik yang menyukai kegiatan wisata bisa dicontohkan dengan proses mendayung perahu pada suatu tempat wisata air untuk menjelaskan konsep 3 Newton. Aspek profil belajar. Pada aspek profil belajar, guru harus memahami modalitas belajar peserta didik. Ada yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, dan kinestetik. Peserta didik yang belajar dengan modalitas visual bisa diberikan materi dalam bentuk gambar. Peserta didik dengan modalitas belajar auditori
dapat diberikan materi dalam bentuk audio, dan peserta didik dengan modalitas belajar kinestetik, guru dapat menggunakan pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Cara melaksanakan diferensiasi konten. Ada 3 cara. Yang pertama, menyesuaikan diferensiasi konten berdasarkan tingkat kesiapan. Yang kedua, menyesuaikan diferensiasi konten berdasarkan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyesuaikan diferensiasi konten berdasarkan profil belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun contoh penerapannya seperti menyediakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan dan menyediakan beragam bahan ajar yang disajikan melalui LKPD, video, atau praktek. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami sangat menerima segala kritik dan saran yang membangun. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.